Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, tak terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat zodiaknya. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita deteksikannya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aquarius memasuki minggu pertama bulan Juni ya. Aquarius asmara, kartu utama muncul petunjuk judgment. Ada malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun ya. Oh mantap, di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles tanpa diduga ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Tentang asmara di sini kelihatannya banyak dari sahabat Aquarius yang mungkin sedang menanti ataupun mungkin sedang menunggu kabar ataupun informasi gitu loh. Ya bisa saja, maksud saya begini loh, bisa saja kalian mungkin sedang dijanjikan pasangan kalian gitu loh ya. Intinya entah itu diberikan hadiah apa ya, ataupun diberikan kejutan apa. Intinya banyak yang sedang menanti gitu loh, sedang menunggu kabar di sini, adanya sebuah perjanjian ya gitu loh. Yang pacaran ya mungkin dijanjikan sama pacarnya, yang sudah berumah tangga ya mungkin dijanjikan sama pasangan kalian, yang single ya mungkin akan ada sebuah janjian, mungkin ketemuan ataupun apa gitu. Intinya di sini ada energi penantian ya. Nah, di kartu Jasmine ini ada dua makna. Bisa saja di sini kabar informasi ini akan datang sama kalian itu baik sesuai harapan kalian. Bisa saja Jasmine ini memberikan makna kabar ataupun informasi yang bakal datang sama kalian ini buruk, tidak sesuai pencapaian.
Awas berhati-hati ya, ada dua makna di sini ya, judgment ya. Cuman ya kembali lagi intinya sih banyak yang sedang menanti ataupun sedang menunggu lah di sini ya. Cuman jangan khawatir ya. Ini kelihatannya akan dapat makna yang baik di sini. Karena apa? Karena kartu konflik muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ini selamat ya. Artinya apapun beritanya, apapun kabarnya, apapun informasinya, ini kelihatannya akan sesuai ekspektasi kalian, sesuai harapan kalian, sesuai keinginan kalian memasuki minggu pertama bulan Juni. Mantap ya. Jadi ibaratnya ya yang mungkin adanya perselisihan ini pokoknya akan dapat informasi baik lah. Akan damai lagi. Kan kira-kira seperti itu ya. Karena terbantukan semesta ini luar biasa ya untuk Aquarius. Oke, nanti kita deteksikan. Faktor pekerjaan ataupun karir, Aquarius, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja sedang duduk memegang koin sama tongkat ya. Muncul petunjuk Ace of Cup ya. Ini ada cup terisi air ya, airnya sampai tumpah-tumpah dan ada merpati ya di sini. Ada burung kecil ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini kelihatannya banyak dari sahabat Aquarius yang berharap adanya keberlimpahan, adanya kesuburan, gitu loh. Ya mungkin pencapaian target lah, ataupun terwujudnya harapan impian, ataupun keberhasilan kesuksesan. Banyak kalian yang terkadang merenung akan itu semua, bercita-cita akan itu semua, berangan-angan akan itu semua. Apakah itu bisa terjadi? Entah dari mana ya. Yang jelas di sini kelihatannya akan bagus ya. As of Cup. Nah, bisa saja ada pencapaian. Asalkan satu, meskipun ini pertanda baik, pertanda keberuntungan di kartu As of Cup, ya tetap semua tidak luput dari usaha kalian sendiri gitu loh. Bagaimana cara ikhtiar kalian, ya, gitu loh. Bagaimana cara menjemput keberhasilan itu sendiri. Yang jelas di sini akan ada keberhasilan, ya, akan ada pencapaian. Asalkan kalian mau adanya sebuah pergerakan. Nah, kalau misalkan kalau kita diam saja ya logikanya ya tidak bisa gitu loh. Harus ada solusi dan jalankan. Pasti ada keberhasilan kok. Ya, ada pencapaian di sini. Karena kalian terbantukan oleh Ace of Cup. Nah, gitu loh. Jadi bisa dikatakan pergerakan kalian atau usaha kalian yang kalian jalankan ini tidak mengkhianati hasil. Bisa saja seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Di keuangan ataupun rezeki, Aquarius kartu utama muncul petunjuk The Emperor. Raja tua duduk memegang tongkat. Oh, muncul Ten of Cup ini. 10 cup ya, satu keluarga ini. Oh, ini 3 ya. Kartu konfirm ini mantap semua ini ya kali ini Aquarius ya. Nggak nyangka saya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius tentang keuangan ataupun rezekian ya. Ini kelihatannya sih kalau masalah keuangan sih ya saya rasa masih belum cukup aman gitu loh. Ya, cuman tidak terlalu kekurangan lah di sini. Bisa dikatakan masih tengah-tengah ataupun masih tahap stabil. Artinya ketika kalian adanya kebutuhan ini kelihatannya kalian masih bisa gitu loh. Nah, cuman di sini kelihatannya kalian lebih ingin meningkat lagi. Gitu loh. Mungkin yang terpuruk, yang masih susah ini biar lekas apa ya, lekas lancar, lekas kembali stabil. Apalagi yang sudah stabil ini berharap akan lebih baik lagi, lebih ada peningkatan lagi. Nah, apa makna dari semua itulah? Makna dari semua itu ketika muncul di Emperor artinya kalian ingin merubah sebuah rencana. Jadi banyak dari sahabat Aquarius yang sedang ingin merubah rencana gitu loh. Mungkin merubah strategi ataupun taktik baru agar bisa lebih stabil lagi. Gitu loh. Nah, saran saya ketika kalian sudah menemukan ide ya ataupun menemukan solusi ya. Nah, segera jalankan, maka di situ jelas akan ada perubahan di situ. Kalau kalian hanya ingin merubah rencana, tapi kan masih ingin belum menjalankan, nah itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kalian ada rencana ingin merubah rencana tapi kalian jalankan, nah, maka di situ hasilnya bagus sobat. Tidak akan mengecewakan. Tetap muncul 10 cup, artinya ada keberhasilan, ada pencapaian di situ. Hampir sama lah sama pekerjaan kalian ya. Ini luar biasa ya energi dari Aquarius ya. Ketika ingin ada perubahan rencana tapi kalian jalankan, ini akan ada keberhasilan. Rezeki kalian akan luar biasa di sini. Ada pencapaian di situ. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita deteksikan ketiganya.
Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Apa yang terjadi untuk asmara? Ini mantap ya. Kali ini komunitas terbesar Aquarius banyak yang diuntungkan, banyak keberuntungan ya. Yang berkonflik, ya, entah berat atau pentingan, ini akan damai kok, gitu, akan stabil lagi. Ya, seperti itu. Apalagi yang tidak berkonflik, ya malah makin bagus. Intinya di sini ada perubahan, tapi perubahan yang cukup lumayan mantap ya kali ini ya. Aquarius memasuki minggu pertama bulan Juni, tidak disangka asmaranya komunitas terbesar ini rata-rata akan mendapatkan sebuah keberuntungan sesuai ekspektasi kalian, sesuai harapan kalian, sehingga membuat kalian mungkin akan senang, akan bahagia di sini. Mantap ya. Lanjut ya. Kalau di pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni, tak terpikirkan sebelumnya inilah yang terjadi ya, bisa dikatakan di sini 50-50 ya untuk masalah pekerjaan ya Aquarius ya. Jadi tergantung kalian di sini. Gitu loh. Bisa saja akan ada tiba-tiba kejutan yang tidak disangka dan itu baik. Nah, yang 50% lagi tiba-tiba bisa saja di sini masih stuck sobat, masih belum ada perubahan sama sekali. Gitu loh. Karena apa? Karena kali ini ya ingat ya, karena kali ini banyak dari sahabat Aquarius yang tertembak di faktor pekerjaan. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasakan, yang menyikapi. Seperti itu ya. Karena saya tadi menerangkan seperti itu. Banyak yang tertembak di unsur ataupun di faktor pekerjaan ataupun karir. Nah, yang menjadi problem apa? Yang menjadi problem ketika kalian biarkan, ini akan bisa berimbas. Yang bisa berimbas di asmara akan bisa kacau, di keuangan akan bisa kacau, di kesehatan dan lain-lain juga akan terpengaruh. Terpengaruh kacau semua. Karena adanya pembiaran sobat. Nah, ketika ini kalian netralkan, misalkan kalian merasakan, oh ini di luar logika. Terus kalian selesaikan secara logika, itu kan tidak nyambung. Nah, nyambungnya apa? Ketika kalian merasakan ini kok masalah aneh ya, banyak keanehan, banyak keganjilan. Kalian merasakan seperti itu misalkan, nah, itu sudah masuk di luar logika, selesaikan secara energi sobat. Nah, di situ. Maka di situ akan ada sebuah perubahan. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya ini 50-50 ya. Kalau bisa sih saran saya dibuka auranya. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Biar langkah kedepannya tertata. Seperti itu ya. Lanjut untuk di keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Apa yang terjadi di sini bisa dikatakan sama ya, 50-50. Ini tergantung kesadaran dari sahabat Aquarius sendiri. Gitu loh. Mau merubah atau tidak. Ketika kalian mau merubah, kan tadi saya mengatakan akan ada sebuah rencana ini. Nah, kalau kalian jalankan, nah ini bisa saja menghasilkan. Nah, seperti itu. Kalau tidak kalian jalankan ya tidak akan menghasilkan. Apalagi kalian terkontaminasi, kena imbas ini rezeki kalian dari penutupan aura, gitu. Dari tembakan energi negatif, ya, kiriman black magic dari orang toksik, orang yang nggak suka sama kalian. Jadi 50-50 ya, ada juga yang dihantam rezeki, ada juga yang tidak. Seperti itu ya. Sebetulnya bagus ini ya semuanya, cuman ya itu tadi terkontaminasi sama penutupan aura. Nah, gitu loh. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya ketiga faktor yang sudah saya informasikan, semua ini bersifat general reading. Energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, ketika konsultasi itu kan terus terdeteksi adanya sebuah penutupan aura. Nah, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalang sobat. Ketika dinding penghalang itu hancur ya, maka aura kalian bisa bersinar kembali gitu loh, terbuka kembali. Sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa menarik keberkahan gitu loh. Kan semesta ini kan memberikan keberkahan setiap hari ke bumi. Nah, gitu loh. Entah berupa rezeki, kebaikan, kepositifan apapun itu. Nah, tinggal bagaimana ada dinding penghalang atau tidak sama diri kita. Kalau di situ ada dinding penghalang ya, maka akan mental, tidak jadi sama kalian keberkahan itu. Akan sangat disayangkan. Nah, mentalnya kemana? Ya, sama-sama yang mempunyai zodiak Aquarius, tapi yang auranya sudah terbuka. Pasti ada keberuntungan di situ. Nah, seperti itu ya. Kalau kalau tertutup ya jelas tidak sampai sama kita. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik
Ya, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak, gitu loh, agar bisa memperbaiki nasib kalian. Nah, bagaimana caranya agar nasib kita akan bisa berubah lebih baik lagi? Tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Nah, seperti itu sobat ya. Intinya balik lagi ya, percaya tidak percaya, tapi saya kembalikan sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Aquarius, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.